Bahas One Piece chapter 1104. Hajar terus Kuma. Wah asli guys, waktu membaca chapter ini bener-bener bikin puas banget. Karena ada satu panel yang waktu baca itu bikin nah rasain loh. Dan kalau misalnya video ini tayangnya agak telat, mohon maaf ya. Ya maaf, kerjaan sebagai guru guys, nggak bisa ditinggal. Guys lah ya, ayo kita bahas chapter 1104 ini yang bener-bener keren banget. Kita mulai dari cover story-nya, dimana kita melihat request dari seorang pembaca yang berjudul Sanji menyajikan makanan penutup untuk pasangan tikus yang baru saja bertunangan. Aduh bagus banget, tikus aja tunangan guys. Anda kapan? Guys, langsung kita masuk ke dalam cerita kali ini yang berjudul Terima Kasih Ayah. Cerita dibuka dengan Kuma yang mau memukul Garcia Satan, dan kita teringat sedikit nih di sini masa lalunya tentang Kuma. Dari dia yang dihina Garcia Satan karena merupakan ras Buccaneer, momen dia mengetahui ibunya sudah tiada, pertemuan dan perpisahannya dengan Ginny, dan ditutup dengan saat Bonnie hadir dalam hidupnya Kuma untuk pertama kali. Kita lalu kembali ke masa sekarang di mana Bonnie menangis dengan sangat keras di saat Kuma kurang sedikit lagi akan memukul Satan. Tipikal anime One Piece ya, mau mukul doang aja lama banget. Satan di sini marah. Vega bang, apa maksud semua ini? Bagaimana bisa Kuma masih hidup? Aku sudah menggunakan rencana darurat kita. Beberapa hari setelah pasukan revolusioner membawanya, aku sudah menggunakan mekanisme penghancuran diri Kuma. Orang-orang yang mendengar ini kaget. Apa? Dan ini adalah best moment dari chapter ini, di mana Kuma yang terlihat sangat marah berhasil memukul wajah Satan sampai bonyok. Meskipun di sini Satan berusaha untuk bertahan ya, tapi pukulan Kuma yang sangat kuat berhasil membuat Satan terpental, terjatuh dan menabrak gedung yang ada di belakangnya. Satan yang terlihat kesakitan tiba-tiba kejatuhan puing-puing gedung yang hancur. Para angkatan laut yang dari jauh itu kaget melihat gedung-gedung yang jatuh dengan kekacauan yang bener-bener chaos banget dan bingung apa yang terjadi. Apakah ini perbuatan dari Kuma? Sedangkan angkatan laut yang melihat hal ini dari dekat gak percaya. Dia baru saja memukul Gorosei, tapi anehnya di sini itu setelah memukul Kuma malah diam saja sambil terengah-engah. Hal ini dimanfaatkan oleh para angkatan laut untuk segera menolong Satan. Orang dengan status sepertinya dihajar oleh budak. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Anehnya di sini Kuma itu masih terdiam dan bertekuk lutut. Terus karena Satan itu kena hantam, Sanji dan yang lainnya yang tadinya tidak bisa bergerak akhirnya bisa bergerak kembali. Kita bisa bergerak kembali. Bonnie, kau tidak apa-apa, kata Sanji. Franky langsung berkata, ini kesempatan kita. Bawa Bonnie ke atas sekarang. Keluar dari pulau ini adalah prioritas kita. Vega bang di sini ternyata masih kebingungan juga. Sebenarnya apa yang terjadi? Itu adalah pertanyaan yang sangat tepat. Faktanya adalah aku memang tidak memasang mekanisme penghancuran diri pada Kuma. Aku tidak sanggup membuatmu menjadi sebuah bom. Saat aku sadar bahwa itu hanya akan memberikan keuntungan mutlak pada orang-orang brengsek itu. Tapi aku tetap memasang sistem lain yang berbeda. Jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan dan Satan sudah mengaktifkannya, aku memberinya program untuk mematikan tubuhmu secara utuh dan kau berada pada posisi di antara hancur seutuhnya atau kehilangan kemanusiaanmu. Sekarang kau tak lebih dari sebuah sayuran yang tidak bisa menerima perintah apapun. Aku jujur gak paham ya, kenapa di sini terjemahan Inggrisnya tuh vegetable gitu atau sayuran. Entah salah translate atau memang kiasannya itu kayak gini. Kita lanjut. Bahkan meskipun memperhitungkan bahwa Bonnie ada di sini, kau seharusnya tidak mungkin bisa sampai ke tempat ini. Jadi bagaimana kau masih bisa bergerak? Ini sudah jauh di luar ilmu pengetahuan. Apa jangan-jangan yang aku pikirkan sekarang benar-benar terjadi? Ras Buccaneer katanya mempunyai karakteristik spesial di luar tubuh mereka yang sangat kuat. Lagi pula, dulu ras ini adalah... Enggak dilanjut, bangke bener. Vega bang, apaan nih? Kalau cerita yang lengkap dong. Aduh. Udah kita lanjut aja deh. Terus kita di sini melihat Kizaru yang kayak merasa lega nih setelah melihat hal ini. Jadi sudah berakhir ya. Dan kita melihat Sentomaru yang tidak mati berkata, Kuma, yes, Sentomaru tetap hidup guys. Aku lupa di chapter kemarin udah dilihatin kalau Sentomaru hidup gak sih? Lupa aku. Lalu para angkatan laut ini juga lagi panik. Hei, di mana topi jerami? Dia menghilang sebelum kita menangkapnya. Lah buset, Luffy udah hilang. Kemarin tahu-tahu Luffy dapat makanan. Sekarang tahu-tahu Luffy udah hilang. Siapa nih? Terus kita melihat momen bapak anak yang benar-benar mengharukan banget. Bonnie versi anak kecil ini mengusap dagu Kuma dan berkata, terima kasih untuk semuanya ayah. Aku sudah melihat ingatanmu. Ibu adalah wanita yang sangat hebat dan aku melihat surat-surat yang kau kirim. Aku sangat bahagia sekarang. Bonnie pun lalu memeluk Kuma. Aku tidak peduli kalau orang lain menyebutmu kejam, karena aku tahu tidak ada orang lain yang lebih baik lagi selain ayahku. Bagiku kau adalah ayah yang paling keren di dunia ini. Aku tidak akan pernah melupakannya.
Tiba-tiba gedung di belakang mereka itu meledak karena petir hitam Haki Hausoku dari Satan. Satan di sini berhasil bangkit kembali. Bonnie kaget melihatnya dan Satan yang terluka pun berkata, "Vegapunk, apa ini semua perbuatanmu?" Vegapunk lalu menjawab, "Jujur saja, ini memang tanggung jawabku sepenuhnya. Tapi jika kau merupakan orang yang peka, anggap saja ini sebagai kekuatan kasih sayang dan cinta ayah anak." Dan di sini Satan lalu berkata, "Seperti biasa, manusia selalu berbuat kesalahan. Benar-benar bodoh. Kalian semua sudah tidak berguna lagi. Sampai jumpa." Dan di sini kita melihat tangan Satan. Jujur aja aku agak bingung nih mendeskripsikan adegan ini gimana ya, terpotong-potongkah atau malah kembali seperti utuh kembali gitu. Soalnya Sanji ini langsung berkata setelah melihat hal ini, "Apa? Tubuhnya beregenerasi? Anjir, ini kekuatan apa lagi coba?" Satan lalu menyerang Kuma dengan kakinya. Bonnie yang ketakutan lalu berkata, "Ayah, awas, kau harus minggir." Sanji di sini langsung maju dan berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu membuat Bonnie-chan sedih lagi. Dasar laba-laba tua menjijikan." Dan Sanji langsung menendang kaki Satan. Gokil. Lalu dari jauh Franky berkata, "Itu benar, kami berhutang besar pada Kuma. Rasakan ini, Radical Beam." Dan Satan tertembus, dan ini gokil banget Radical Beam-nya. Tapi tiba-tiba Kizaru bangkit. Waduh, ternyata kalian semua sudah berkembang ya. Dan dia langsung muncul dengan cepat di belakangnya Franky. Dan Kizaru berkata, "Kalau begitu mari kita coba mengetesnya." Sanji panik, "Franky, awas!" Duer! Franky langsung terkena serangan cahayanya Kizaru. Di saat yang sama, luka serangan Franky pada Satan pulih kembali. Ini kekuatannya apa coba? Bisa regenerasi gitu dah. Bonnie di sini langsung panik lagi. "Vegapunk, ayah tidak bergerak sama sekali." Vegapunk yang mendengar hal ini langsung memerintah Atlas. "Atlas, tolong bawa Kuma ke titik kumpul kita di Labu Stratum." Atlas dengan cepat langsung mengangkat Kuma, "Serahkan padaku." Kizaru di sini langsung menjaga Satan. Sekarang, karena Kuma sudah ada di sini, bukankah Anda kira itu berarti terlalu banyak pemain dalam game ini? Saya rasa sudah saatnya kita menyelesaikan masalah yang ada. Ini Kizaru ngomong ke Satan kan ya? Vegapunk lalu menyela, "Kau benar-benar orang yang menyedihkan, Kizaru. Apa kau benar-benar tidak punya hati?" Kizaru malah menjawab, "Seharusnya aku membawa kacamata yang lebih gelap lagi. Karena kalau terus begini, aku malah akan mempermalukan diriku sendiri." Aku jujur aja nggak paham maksud Kizaru di sini apaan ya. Terus kita dibawa melihat keadaan di lautan Egghead dan muncul sebuah perintah dari angkatan laut. Buster Call sudah disetujui. Atas wewenang pemerintah dunia, Pulau Egghead dianggap sebagai ancaman besar terhadap dunia. Semua kapal siap menembak. Atas nama keadilan, hancurkan semuanya. Dan chapter ini ditutup dengan perkataan Garcia Satan, pengkhianat yang mengetahui rahasia tabu dunia. Orang yang tersisa dari keturunan ras yang seharusnya sudah punah, dan bajak laut yang membangkitkan kekuatan kuno dewa. Pulau ini sudah benar-benar terinfeksi dan chapter ini selesai. Wow, buset, banyak banget hal keren yang terjadi di chapter ini. Tapi serius, ini bener-bener mantep banget nih. Momen Garcia dipukul Kuma itu adalah best moment dari chapter ini, dan sudah fix Egghead akan di Buster Call. Yang sudah jelas itu berarti prioritas utama Luffy dan yang lainnya adalah untuk kabur. Aku merasa ya ini cuma ngarang aja nih. Ending dari Egghead ini ya tidak akan ada pertarungan finalnya gitu. Tapi adrenalin kita sebagai pembaca akan lebih dibawa ke bagaimana Luffy dan kawan-kawan akan kabur dari Buster Call Egghead ini. Ya tapi mungkin adalah pertarungan dikit-dikit gitu. Tapi tujuan utamanya adalah untuk kabur. Mirip seperti yang terjadi di Whole Cake Island di mana Luffy harus kabur dari Big Mom dan anak-anaknya. Cuman mungkin di sini ketegangannya akan lebih ngeri lagi daripada Whole Cake Island. Terus pertanyaannya, ini Luffy kemana coba? Tahu-tahu bisa ngilang nih. Dan jujur aja ya, aku masih berharap bahwa Karibo yang memegang kunci dari bagaimana Luffy bisa kabur nih. Tapi menurut kalian bagaimana? Nah, itu adalah pembahasan chapter 1104 dariku. Seperti biasa guys, komentar, tanggapan, teori silahkan drop di bawah. Tapi sebelum itu silahkan klik tombol subscribe di bawah, karena itu adalah dukungan yang bener-bener aku tunggu banget dari kalian semua. Dan semoga kalian selalu menikmati video-videoku meskipun agak telat. Saya Vincent Nugraha undur diri. Ciao.